Oke kawan, setelah kita setup MikroTik ya, selanjutnya kita akan setup atau konfigurasi OLT Zimlink-nya ya. Untuk diketahui, default OLT Zimlink itu interface yang digunakan adalah port NMS, di mana port NMS tersebut mempunyai IP address default adalah 192.168.100.100. Dan untuk mengkonfigurasi OLT Zimlink, salah satu cara adalah menggunakan web browser. Nah, rekomendasi web browser yang digunakan adalah kita bisa pakai Chrome atau Mozilla, dan kami menggunakan Chrome. Oke, kita buka browsernya. Default IP untuk manajemen OLT-nya adalah 192.168.100.100. Kita enter. Ini adalah login page untuk OLT Zimlink. Catatan kedua untuk OLT Zimlink setelah IP address adalah default usernya. Default usernya adalah root, huruf kecil semua, dengan password 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita lihat passwordnya sudah benar atau belum. Oke, kalau sudah, kita masuk login, klik. Oke, ini adalah dashboard ya, dashboard awal dari OLT Zimlink. Di sini di atas sendiri ada keterangan tentang tipe dari produk OLT yang kita setup. Di sini ada ZM8843X ya. Artinya apa? Ada 8 port IPON ya, 8 port IPON, 8 port uplink untuk RJ45-nya, ini gigabit ya, dan 4 port SFP. Di sini SFP-nya bisa menggunakan SFP 1 gig atau SFP plus yang 10 gig. Oke. Yang berikutnya harus kita perhatikan, untuk setup implementasi ini OLT Zimlink yang kita pakai menggunakan release version sistemnya adalah versi 1.2.3.007. Ini yang harus diperhatikan ya. Jadi kita menggunakan versi ini. Ini versi terakhir sampai hari ini ya. Di sini ada keterangan product serial number, MAC address dari OLT-nya, dan seterusnya ya. Ini ada keterangan jumlah port-portnya 8, port GA-nya 8, port SFP-nya ada 4 ya. Oke, ini adalah tampilan awal ya. Terus kemudian saya tuh kalau belajar bisa masuk, harus bisa keluar ya. Kalau keluar dari mode ini, kita klik kanan atas ya, ini logout-nya, kita klik logout. Kalau kita mau keluar dari mode setup, tinggal kita apply. Ini apply, akan kembali ke login page. Kita masuk lagi. Sudah benar passwordnya ya, login. Kita kembali lagi ke dashboard awal ya. Nah, untuk yang berikutnya yang harus dipahami adalah struktur menu dari OLT Zimlink. Ada dua hal dari menu, adalah menu utama untuk baris yang di atas ini ya. Jadi menu utamanya ada running status, system, port, on device, switch port, layer 2, 3, dan protokol. Dan setiap main menu ini punya sub menunya, kayak running status, sub menunya adalah running status ya. Sistem sub menunya mulai device sampai user management. Port menu sub menunya adalah ONU allow list sampai ke optical diagnose. ONU device dari ONU basic info sampai ONU info list. Switch port mulai port info sampai port VLAN. Layer 23 sub menunya VLAN sampai ARP opsi. Protokol mulai STP sampai link aggregation. Jadi kalau kita mau melihat, misalkan kita klik sistem, kita mau lihat device-nya seperti ini. Jadi harus klik main menunya, kemudian klik sub menunya. Kalau kita mau lihat status dashboard, yang kita klik running status,
Ini nggak langsung berubah ke dashboard, tapi kita klik sub menunya, kita kembali ke dashboard. Oke, di sini adalah awal yang harus kita perhatikan dari sisi Simlink. Di saat kita akan konfigurasi untuk skenario ini, ya, ada dua hal dasar untuk Simlink skenario ini, ya, setup skenario ini. Sorry. Jadi yang akan kita setup itu ada link aggregation atau bondingnya, ya. Kita menggunakan protokol LHCP, dan di mana member dari LHCP ini adalah port GE03 dan port GE04. Ya. Oke, kita setup bondingnya di sini, ya. Kita masuk di manakah tempat LHCP-nya? Kita perhatikan menu utama atas, kita pilih protokol sebelah kanan, ya. Menu utama, main menu sebelah kanan, kita klik protokol. Di sini ada RSTP, ada IGMP, dan ada link aggregation. Kita pilih link aggregation. Nah, by default yang harus kita rubah, by default link aggregation modenya adalah manual. Nah, karena kita akan ke mode LHCP, ya, modenya kita rubah ke LHCP. Kita apply. Ada notice, kita apply aja, ya. Nah, sukses, mode sudah berubah ke LHCP. Kemudian yang kita lakukan adalah men-setup member dari LHCP ini, ya. Kita pilih LHCP port config, ya, di sini. Kita lihat port GE03 sebelah kanan, kita pilih setting, ya. Kembali lagi, ya, di sini statusnya disable, ya, untuk LHCP statusnya kita enable kan ini. Kita klik setting, kita enable. Port key-nya ini sama dengan pada saat kita bikin di Mikrotik, port key-nya adalah 100. Kita apply. Kita kemudian bikin yang 04, kita setting, kita enable, port key-nya tetap 100 sama, kita apply. Di sini kita sudah selesai men-setup bonding port untuk Simlink, OLT Simlink. Kemudian tahap berikutnya adalah kita akan meng-create VLAN, ya. Jadi VLAN yang kita create ini nanti adalah VLAN 110, 120, dan 130. Penjelasan penggunaan VLAN 110 VLAN ini sudah kita jelaskan di awal, ya. Jadi 110 itu untuk manajemen remote device-nya, 120 itu adalah service PPOI internetnya, 130 adalah service bridging internet, ya. Kita akan create VLAN-nya ini. Oke, kita kembali lagi ke OLT Simlink. VLAN itu ada di menu utama layer 23, ya. Di sebelah kirinya menu protokol. Kita klik, terus kita pilih sub menu VLAN. Oke, di sini masih ada VLAN 1. Oke, untuk pengetahuan aja, VLAN 1 ini adalah standar default dari VLAN untuk protokol Ethernet. Jadi semua perangkat switching berbasis Ethernet, semua portnya by default adalah VLAN 1. Jadi VLAN 1 ini sangat berbahaya jika kita manfaatkan VLAN 1 ini untuk enterprise atau jaringan yang besar, karena by default semua perangkat Ethernet itu menggunakan VLAN 1. Oke, ini hanya catatan aja, nanti akan kami tunjukkan. Oke, kita create VLAN, ya. Klik create VLAN ini, klik. Kita akan membuat VLAN 110. Kita ketikkan angka 110, dan di sini juga kita ketikkan angka 110. Artinya di sini kita hanya membuat satu VLAN ID saja. Untuk pemilihan port tagging atau untag-nya biarkan kosong, ya. Kita tidak memilih apapun di sini. Kita hanya membuat
VLAN 110. Kita apply, akan muncul VLAN ID 110. Kemudian kita lanjutkan untuk membuat VLAN 120. Sama, di VLAN ID kita ketikkan angka 120. Di kotak berikutnya kita ketikkan angka sama 120. Ini artinya kita hanya membuat satu VLAN, yaitu VLAN 120. Dan untuk pemilihan portnya kita kosongin ya, kita tidak memilih port apapun, hanya membuat VLAN ID-nya aja. Apply, sini kita tambah, kita bikin lagi VLAN, satu VLAN lagi adalah VLAN 130. Kita klik, kita masukkan angka 130 di VLAN ID, sama di kotak berikutnya kita isi angka 130. Ini portnya kita nggak milih, kita apply. Nah, di sini kita sudah selesai membuat VLAN ID. Tahap berikutnya adalah kita mengattach VLAN ID ini ikut interface apa saja, ya. Nah, kenapa kita tidak pilih di sini? Karena kita akan setupnya di level port. Kita pilih di switch port. Oke. Di submenunya ada port info, performa, port config, port isolation. Nah, kita pilih ya port VLAN. Nah, akan muncul konfigurasi port VLAN. Nah, portnya kita pilih. Di sini kita akan setup VLAN itu akan binding atau attach dengan port mana aja. Kita lihat skenario ya. Nah, di skenario VLAN 110, 120, 130 ada di PON 01, di PON 02, GE03 dan GE04, dan tipenya adalah trunk VLAN ya. Kita kembali ke OLT. Nah, kita pilih PON 1 ya. Di sini ada pilihannya interface fisiknya ya, kita pilih PON 1. Nah, pertama kita rubah port tipenya. Port type, apa itu hybrid ya, jadi port tipe port untuk VLAN itu ada 3 macam di sini ya. Ada akses, ada trunk, ada hybrid. Kenapa kita rubah? Jadi gini, hybrid ini salah satu algoritma dari VLAN yang dimana dia bisa mampu membaca flag apakah paket ini flagnya trunk atau flagnya akses, dan ini yang menjadi rancu, dan kita hindari dulu ya. Untuk di awal kita tidak menggunakan port hybrid, kita menggunakan port tipe adalah trunk. Apa artinya trunk? Artinya port tipe trunk, satu port yang mempunyai tipe trunk dia bisa mengandung banyak VLAN, bisa mempunyai flag lebih dari satu VLAN ya. Kita pilih trunk. Sedangkan kalau akses itu hanya bisa mengandung atau attach satu flag bendera VLAN ID, satu VLAN ID. Kalau trunk bisa mengandung banyak VLAN ID. Kita pilih trunk, kita apply ya. Terus kita pilih klik add port the specify VLAN. Kita klik. Di sini sudah terlihat port ID-nya PON 1, port tipenya trunk, VLAN list-nya kita ketik 110, 120, 130. Di sini artinya PON 01 dengan mode trunk mengandung VLAN 110, 120, 130. Kita apply. Oke, di sini akan muncul portnya ya, portnya 110 ya. Nah, di sini sebenarnya ada satu hal yang perlu diperhatikan, menjadi catatan. Di sini default VLAN-nya masih 1 ya. Ini kita catat dulu aja ya. 110, 120. Terus kemudian kita bikin port lagi ya ke PON 05 dengan cara yang sama. Port tipenya kita setup trunk,
kita apply, terus kita tambahkan attach VLAN-nya. Ini sudah muncul ya, tipenya terang, VLAN listnya 110, 120, 130, kita apply. Oke, selesai. Terus kita ada tambahan lagi adalah di JE03 dan JE04. Kita tambahkan lagi JE03, kita set terang, apply, terus port yang kita attach, VLAN yang kita attach untuk port JE03 adalah 110, 120, 130, kita apply, muncul di sini ya. Terus kita pilih lagi JE04, kita tipe set ke tipe terang, kita apply, spesifik VLAN-nya sama 110, 120, 130, kita apply. Oke, di sini kita sudah selesai setup VLAN-nya, simple. Jadi kalau kita kembali ke menu layer 2 dan layer 3, kita klik dan kita klik VLAN. Nah, di sini muncullah portnya ya. Jadi VLAN 110 member attach portnya di attach ke port 01, 05, 03, 04 dan sama dengan untuk VLAN yang lain. Di sini kita sudah selesai. Di sini kita sudah selesai setup interface di Xiimlink OLT. Oke, kita lanjut. Tadi kita sudah setup OLT Xiimlink untuk interface, dan salah satu yang tadi kita concern itu adalah membangun bonding interface di OLT. Tadi sudah kita sampaikan connecting kabelnya antara MikroTik dengan OLT-nya, routernya dengan OLT-nya. Connectingnya seperti apa sudah kita sampaikan di tadi ya. Nah, sekarang kita akan coba apakah bondingnya antara OLT dan ke MikroTik ini berjalan atau tidak. Oke, kita tes dan kita setup di OLT-nya. Oke, kita buka OLT-nya ya. Nah, kalau kita perhatikan di layar VLAN ya, ini kita masih semuanya adalah port tagging. Nah, kita akan create port untagged atau akses untuk ngetes bondingnya ya. Kita masuk ke switch port, kita masuk ke port VLAN ya. Kita mau ngetes untuk dua, jadi skenario nya untuk ngetes bondingnya ini kita akan menggunakan dua komputer ya. Kita akan generate traffic ke MikroTik, kita menggunakan service toolsnya MikroTik Bandwidth Test ya. Nah, kita bikin port ke port 5 di uplink. Port type nya kita pilih akses. Nah, akses ini beda dengan terang. Kalau terang tadi satu port bisa mengandung banyak VLAN, kalau akses ini satu port hanya bisa mengandung satu VLAN. Kita apply ya. Nah, di sini pilihannya untuk menu di bawahnya ini nggak ada, adanya cuma di sisi default VLAN. Nah, kita klik setting di default VLAN, kita ketik 110. Kita pilih VLAN ini aja karena VLAN ini desainnya, rencananya adalah untuk manajemen device. Oke, kita apply, kita pilih lagi port 6 ya. Sama, kita setup sebagai port akses, apply, defaultnya kita pilih 110, apply. Oke, selesai kita. Sekarang kita connectingkan dua komputer ke port 5 dan 6 di OLT Xiimlink. Baik kawan, setelah kita tadi mengkonekkan antara router MikroTik dengan OLT Xiimlink sesuai dengan desain skenario nya ya, seperti port untuk ke OLT dari MikroTik ke
OLT Zimlink yang sudah kita tunjukkan tadi. Nah, sekarang kita akan menguji interface bondingnya apakah berjalan antara OLT Zimlink dengan mikrotik, router mikrotik. Nah, ini skenarionya adalah kita akan menguji menggunakan dua komputer yang terhubung di OLT Zimlink. Yang kita lakukan pertama adalah kita akan setup di OLT ya, kita akan setup di OLT. Kita masuk ke layer 23, kita masuk ke VLAN ya. Di sini kita tambahkan untuk port test untuk dua komputer yang kita pakai. Di sini kita menggunakan port 5 dan port 6, tetapi yang membedakan adalah tipe port yang kita pakai adalah port tipenya akses. Oke, kita lihat cara setupnya. Port VLAN ya, kita masuk ke switch port VLAN, kita pilih port CE5 ya. Port type-nya kita pilih akses ya. Nah, dimana yang membedakan antara akses tipe akses sama terang? Kalau akses itu hanya mengandung satu VLAN, kalau terang mengandung banyak VLAN. Oke, kalau kita tunjukkan di sini terlihat bahwa tidak ada pilihan kalau kita menggunakan terang, mode terang. Kalau kita bandingkan dengan mode terang, kita lihat GE3. Nah, di sini ada menu tambahannya untuk attach VLAN di port terang. Tapi kalau kita pilih yang tipe akses, itu hanya satu aja. Kita masukkan VLAN 110. Kita pilih VLAN 110 karena desainnya VLAN 110 itu adalah untuk manajemen device. Oke. Dan kita ulangi lagi untuk port 6 sama, tipenya adalah akses dan default VLAN-nya adalah 110. Oke, di sini kita sudah setup port di OLT Zimlink untuk tes VLAN bonding interface. Kita lihat di sini kita sudah siap port 5 dan 6. Baik kawan, jadi setelah kita tes bondingnya, sebenarnya ada dua hal yang sudah kita tes. Pertama, kita sudah tes interface bonding sudah berjalan sesuai dengan konsep skenario. Yang kedua adalah bahwa untuk kelurusan VLAN dari mikrotik sampai ke OLT sudah tercapai. Artinya VLAN yang ada di OLT sampai ke VLAN yang ada di router sebagai ujung networknya sudah tercapai. Nah, kemudian tahap berikutnya ini yang paling keren adalah mendistribusikan traffic network ke ONT atau ONU. Nah, di sini akan kita mulai kita lihat di sisi OLT Zimlink. Oke kawan, kita buka OLT Zimlink-nya. Oke, kita ke browser, kita masuk ke OLT Zimlink. Oke, kita cek. Pertama kita lihat dulu status dari PON portnya, apakah sudah terpasang portnya. Oke, di sini terlihat PON 1 sudah terpasang SFP EPON-nya. Ya, di sini kita cek di PON 02. Nah, ini memang PON 02 tidak ada. Kita cek PON 03 juga tidak ada. Jadi di sini kita sudah lihat PON 01 sudah terpasang SFP EPON, ya. Oke. Kemudian kita akan lihat apakah sudah ada ONU yang terkonek di PON 01. Kita lihat di ONU device. Kita lihat ONU basic info. Nah, ini sudah ada satu ONU yang terpasang di PON 01. Kalau kita mau lihat seluruh ONU, kita bisa lihat di sini. ONU info list. Nah, di sini tampak ada 4 ONU
di pon 01 ya, sebanyak 4 ONU ya. Dan di sini kita sudah bisa melihat temperatur dari masing-masing ONU. Terus kemudian kita lihat transmit power dari ONU ke OLT, dan ini adalah receive power ONU yang diterima traffic dari OLT ke ONU ya. Di sini kita sudah lihat semua fine ya. Nah, ini ONU yang kita pasang ini sesuai skenario pon 01 itu adalah untuk ONU mailing ya. Ini keistimewaannya kalau kita menggunakan ONU mailing di OLT Zimlink. Apa itu? Kita bisa set up ONU atau ONT itu by remote via OLT. Kita masuk ke port, kita masuk ke ONU batch configuration ya. Nah, ini kita lihat ada ONU 01, 02, 03, 04. Nah, ONU 01 ini artinya di sini adalah pon 01. Yang ini adalah ONU nomor 1 dengan MAC address sekian. Ini statusnya online, 4 ONU online ya. Kita bisa set up di sini. Kita set up masing-masing ONU itu kita tidak perlu touch ke ONU-nya. Jadi kita bisa remote. Jika kita menggunakan ONU mailing, kita klik di icon I ya, atau setting, kita klik. Nah, di sini kita bisa add. Nah, tampilan di sini hampir sama dengan tampilan setup profile one yang ada di ONU. Oke, pertama kita akan coba setup untuk VLAN 110 nya kita pakai DHCP ya, channel modenya DHCP, connection type nya kita pakai internet DR069 ya, kita enable VLAN nya, kita masukkan VLAN 110. Oke, request DNS. Nah, karena ini adalah untuk manajemen device, kita tidak perlu attach port di ONU-nya, cukup demikian aja. Oke, untuk IGMP proxy kita abaikan ya, jadi cukup simple. Kita apply, nah di sini muncul VLAN untuk profile one yang ada di ONU pon 01 ONU nomor 1 ya. Oke, kita bisa create lagi profile one. Sekarang kita create untuk profile PPPoE ya, di channel mode. Oke ya, kita ulangi lagi ya, kita add ya, kita tekan tombol add. Channel modenya adalah PPoE. Ini connection type-nya kita pilih internet. Oke, kita enable VLAN, kita masukkan VLAN 120. Oke, kita masukkan usernya. Misalkan tadi kita sudah create user 01, passwordnya adalah 123456. Oke, ini autentikasi modenya kita bikin auto aja. Nah, kita bikin port mappingnya misalkan adalah LAN 1 dan WLAN 0. Artinya apa di sini? Bahwa PPoE ini akan di-attach servisnya untuk LAN 1 dan WLAN 0. Ya, kita apply. Di sini muncul VLAN profile one yang kedua dengan VLAN ID 120. Kita bisa tambahkan lagi profile one yang tipenya untuk bridging. Seandainya kita berpikir kita akan mendistribusikan internet via bridge, kita tekan add, channel modenya adalah bridge, connection type-nya adalah untuk internet ya.
kita enable VLAN-nya. VLAN-nya adalah 130. Nah, ini yang penting. Port mapping-nya, kita mau mendistribusikan bridge itu tidak lewat via wireless tapi lewat ether. Kita tekan klik LAN 4 misalkan untuk bridging-nya internet. Kita apply. Nah, di sini sudah muncul tiga profile WAN yang ada di ONU 01. Ini channel modenya di ACP, ini tampak ya, kita lihat. Nah, ini bisa kita lakukan untuk ke ONU yang lain dengan cara yang sama. Ini artinya di sini kita di level 1 connection ini kita bikin profile 1 di ONU-nya. Bagaimana kita setup WLAN-nya? Kita klik WLAN ini. Di sini akan muncul ONU 01 ya. ONU 02, ONU 03, ONU 4. Ini ada di PON 01 ya. Kita misalkan kita setup ONU 1 untuk WLAN-nya ya. Kita menggunakan 2,4 GB. Enkripsinya misalkan kita buat none, SSID-nya kita isikan Zimlink ONU 01 ya, passwordnya kosong, kita hanya untuk coba ya, kita apply. Nah, sekarang akan muncul SSID Zimlink 0 ONU 01. Jadi cukup sederhana, kita konfigurasi OLT dengan ONT mailing itu cukup simpel. Kita tidak perlu touch ke sisi ONU ONT secara direct atau secara langsung. Kita cukup via remote via OLT Zimlink. Demikian kawan untuk implementasi dari skenario yang kita bikin. Semoga bermanfaat, semoga bisa membantu untuk mengkonfigurasi OLT Zimlink. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.